Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat 21-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Allah membenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Allah membenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, artinya siapapun orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ia dinyatakan atau dibuat benar di hadapan Allah. Mengapa orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ia dibuat benar dan dinyatakan benar di hadapan Allah? Alasannya adalah yang pertama, karena kebenaran Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kebenaran Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus, artinya semua orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, Allah membuatnya menjadi benar di hadapannya. Seperti yang tertulis tadi dalam Roma pasal 3 ayat 21-22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tidak di dalam apa dan oleh siapapun di dunia ini yang membuat kita dinyatakan benar di hadapan Allah, selain karena iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Karena itu, percaya dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang akan membuat kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Yang kedua, Allah membenarkan manusia oleh karena kasih karunia. Allah menunjukkan kasih karunia kepada manusia melalui karya penebusan dalam Yesus Kristus, supaya semua orang yang percaya dan menerimanya dibuat menjadi benar di hadapan Allah oleh penebusan dalam Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan, pekerjaan atau usaha manusia, tapi karena kasih karunia. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, oleh kasih karunia Allah membuatnya menjadi benar dalam Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam Yesus, oleh kasih karunia, oleh penebusan dalam Yesus Kristus dikatakan kita dibenarkan
oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah, karena kita yang berdosa dan jahat telah dibuat benar karena iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan, pekerjaan atau usaha kita, tetapi oleh iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita bertobat, kita memperoleh pengampunan dari segala dosa dan kejahatan yang telah kita perbuat. Pengampunan dalam Yesus Kristus membuat kita dinyatakan benar di hadapan Allah, supaya kita yang telah dibenarkan oleh Allah, kita hidup untuk melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan dan yang benar di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itulah pengakuan dan pernyataan Yesus tentang perkataan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Yesus. Petrus katakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan yang kita jalani sesuai dengan perkataan Yesus Kristus. Karena perkataan Yesus Kristus adalah kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam doa kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami menyadari bahwa kehidupan kami dinyatakan benar oleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha, pekerjaan atau perbuatan kami, tetapi oleh karena kasih karunia, anugerah Tuhan, oleh penebusan cuma-cuma melalui darah Yesus kami dinyatakan benar, dibuat benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar mengucap syukur, berterima kasih atasnya, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup sesuai dengan perkataan Yesus, karena perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Biarlah kami Tuhan Yesus semakin hari semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala kebenaran firman-Mu, karena dengan begitu maka berkat Tuhan Yesus akan menyertai, akan bersama-sama dengan kami. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan Yesus janjikan dalam firman-Nya, itu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.